Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Akbar Fadlur Rahman Yusuf atau biasa dipanggil Akbar dari jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia sebagai Ksatria Pengajar TIS FTUI 2021. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang materi IPA untuk kelas 1 yaitu tubuh sehat dan kuat. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya gimana nih kabar kalian? Semoga tetap sehat-sehat aja ya. Oh ya, kalian tahu nggak sih supaya sehat kita tuh harus ngapain? Supaya sehat kita itu harus melakukan 5 hal yang akan kita pelajari hari ini, yaitu makanan sehat, air bersih, pakaian bersih, udara bersih, dan lingkungan bersih. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu makanan sehat. Makanan sehat bagi tubuh adalah makanan yang bersih dan bergizi. Makanan bergizi sering disebut sebagai makanan 4 sehat 5 sempurna. Lalu apa sih 4 sehat 5 sempurna itu? 4 sehat 5 sempurna itu maksudnya adalah makanan yang mengandung 1. Makanan pokok, 2. Lauk, 3. Sayur, 4 buah, dan 5 itu susu. Nah, untuk makanan pokok, salah satu contohnya adalah nasi, roti, dan jagung. Untuk lauk, itu contohnya ada tahu, tempe, telur. Untuk sayur, contohnya ada wortel, bayam, dan kangkung. Nah, untuk buah, itu contohnya apel, mangga, ataupun semangka. Untuk susu, itu contohnya ada susu sapi dan susu kambing. Nah, teman-teman coba deh pilih makanan sehat yang mana. Pasti jawabannya yang kanan kan? Nah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu air bersih. Air bersih dapat diperoleh dari sumur atau ledeng. Tubuh kita itu sangat perlu air bersih. Minimal kita harus meminum sekitar 8 gelas sehari air bersih. Air yang kita minum sebelum kita minum harus diolah dulu nih dengan cara direbus hingga mendidih agar kuman dan bakteri yang ada di air tersebut mati dan kuman dan bakteri tersebut tidak masuk ke tubuh dan membuat penyakit di tubuh kita. Nah, kegunaan dari air bersih antara lain itu adalah untuk dibuat mandi, untuk mencuci baju, mencuci piring, ataupun mencuci tangan. Nah, teman-teman, menurut teman-teman air bersih yang mana ya? Ya, air bersih itu punya 3 ciri, yaitu tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu pakaian bersih. Pakaian itu berguna untuk melindungi tubuh kita dari panas dan dingin. Saat cuaca panas kita tidak kepanasan dan saat cuaca dingin kita tidak kedinginan. Nah, oleh karena itu pakaian harus bersih agar tubuh kita tidak terkena penyakit. Supaya pakaian bersih, pakaian tersebut harus kita cuci. Nah, selain itu, selain dicuci, tentu saja agar lebih baik lagi kalau pakaian tersebut kita setrika juga biar rapi. Biar kalau kita jalan-jalan itu kita bisa pede. Soalnya dilihat orang lain rapi, jadi tambah ganteng. Nah, lanjut ke materi yang keempat, yaitu udara bersih.
Udara bersih merupakan salah satu komponen penting dalam hidup manusia karena kenapa? Karena kita itu tidak dapat hidup tanpa manusia. Udara merupakan hal utama manusia atau bahan utama manusia untuk melakukan pernafasan, yaitu oksigen yang terdapat dalam udara. Udara yang baik bagi tubuh adalah udara yang bersih, tidak tercemar polusi, tidak berasap, tidak berdebu. Nah, kalau udaranya kotor atau mungkin berasap, berdebu, dan lain-lain, nanti akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Contohnya bisa sesak, bisa batuk-batuk nanti, dan lain sebagainya. Dan kalau itu terjadi terus-menerus, bisa mengakibatkan penyakit yang fatal. Nah, udara bersih dapat ditemukan di mana sih? Udara bersih itu dapat ditemukan di daerah atau tempat yang umumnya terdapat banyak pohon-pohon atau tumbuhan. Seperti contohnya di hutan kota, di taman, atau di pedesaan, itu terdapat banyak udara yang bersih. Nah, kalau menurut teman-teman, ini udara yang bersih yang mana ya? Pasti teman-teman jawab udara bersih yang ada di daerah pedesaan kan, bukan yang di pabrik. Nah, yang di daerah dekat pabrik ini udaranya jelas banget kotor karena udaranya banyak asap, banyak debu hasil dari pengolahan di dalam pabrik. Oke, lanjut ke materi yang terakhir, yaitu lingkungan bersih. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita. Bisa jadi lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ataupun lingkungan yang lain. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih dan rapi. Maksudnya bersih adalah udaranya bersih, sampahnya tidak berserakan, dan terdapat banyak pohon atau tumbuhan. Nah, sampah-sampah tadi yang ketika berserakan nanti dapat menimbulkan penyakit. Kenapa? Karena di dalam sampah yang berserakan itu terdapat banyak kuman dan bakteri yang jika masuk ke dalam tubuh kita dapat menimbulkan penyakit. Gitu teman-teman. Itulah kenapa kalau kita melihat sampah berserakan lebih baik kita rapikan atau kita pindahkan ke tempat sampah. Nah, ini ada dua gambar lagi nih teman-teman. Kira-kira mana ya yang lingkungannya bersih? Nah, jelas banget lingkungan bersih itu yang sampahnya nggak berserakan nih, kayak yang di gambar pertama. Yang di gambar kedua, itu jalanan gangnya rapi, banyak tumbuhan, dan sampahnya pun nggak ada. Atau mungkin sampahnya udah diberesin oleh warga sekitar. Jadi lingkungan yang bersih itu adalah lingkungan yang sampahnya tidak ada, udaranya bersih, banyak pohon, dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Nah, sebelum ke latihan soal, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya ya teman-teman. Nah, ini ada soalnya, bisa untuk dikerjakan teman-teman sebagai latihan soal biar kita lebih paham. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai. Sebelum ditutup, mari kita berdoa lagi, karena tadi di awal kita buka dengan doa, kita tutup pun dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah,
Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.